Bayangkan, kamu disunting pria asing, hanya karena terpaksa. Bukan karena cinta. Bukan karena ingin. Demi menebus utang keluarga. Itulah aku. Tapi yang paling mengejutkan, malam pertama kami, ternyata hanya untuk satu hal yang tak pernah aku duga seumur hidupku. Namaku Ayu. Gadis biasa dari keluarga kecil di sebuah desa di Jawa Tengah. Sejak kecil aku tahu hidup itu tak pernah mudah. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa beban hidup bisa seberat ini. Ayahku dulunya punya usaha kecil di pasar. Dagang sembako, kadang jadi pengepul sayur dari petani sekitar. Kami bukan keluarga kaya, tapi cukup untuk makan dan sekolah. Sampai suatu hari, ayah tertipu oleh teman sendiri. Teman yang sudah dianggap saudara itu meminjam uang dengan jaminan tanah dan usaha ayah. Janjinya manis, katanya untuk modal usaha bersama. Tapi setelah uang diberikan, dia hilang tak tentu rimba. Sejak saat itu, usaha ayah bangkrut. Utang menumpuk. Bunga pinjaman berjalan setiap bulan. Ibu jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Adik-adikku terancam putus sekolah. Dan aku hanya anak perempuan biasa. Kerja di kota sebagai kasir minimarket dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk bayar satu cicilan utang. Malam-malamku penuh tangis. Diam-diam aku menangis di kamar kos, menahan rasa putus asa. Setiap kali pulang ke kampung, aku lihat rumah makin reot, ayah makin tua menanggung malu, dan ibu makin lemah. Aku sering berdoa, memohon jalan keluar. Sampai suatu hari, seorang teman memperkenalkanku pada seorang pria. Dia bilang ada pria kaya dari Afrika, Malik namanya. Seorang pengusaha sukses. Dia sedang cari istri dari Indonesia. Alasannya sederhana, katanya dia ingin istri yang sederhana, yang tulus, bukan karena harta. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Apa aku ini? Hanya gadis kampung yang tak punya apa-apa. Aku juga takut. Bagaimana kalau dia hanya ingin main-main? Bagaimana kalau aku dijadikan budak di negeri orang? Tapi waktu berjalan, dan utang keluarga makin menggunung. Rumah kami nyaris disita. Adik-adikku mulai berhenti sekolah karena tak ada biaya. Ibu makin sering sakit, bahkan sempat pingsan karena tekanan darah naik. Aku terpojok. Aku tak punya pilihan. Malam itu, aku menangis di mushola kecil di rumah. Kutatap wajah ibu di ruang tengah, pucat dan lemah. Kupandangi ayah yang duduk termangu menatap kosong ke depan. Dalam hati aku berkata, kalau ini jalan satu-satunya menyelamatkan mereka, aku akan tempuh. Dengan hati hancur, aku hubungi orang yang mengenalkanku pada Malik. Aku terima, jika dia benar-benar serius. Air mata mengalir deras saat aku mengucapkan kata-kata itu. Bukan karena bahagia, tapi karena aku merasa, aku menjual kebebasanku demi keluarga. Hari pernikahan itu tiba juga. Rasanya seperti mimpi buruk yang berjalan nyata. Bukan karena aku membenci Malik, pria yang kini menjadi suamiku di atas kertas. Tapi karena aku merasa, ini bukan pernikahan yang seharusnya. Ini bukan kisah cinta indah seperti yang sering aku lihat di sinetron atau dengar di dongeng. Ini hanya transaksi. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih indah yang disiapkan oleh keluarga Malik. Gaun itu begitu mewah, berhias payet berkilau dan ekor panjang. Rambutku disanggul rapi, wajahku dirias dengan make up sempurna. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Tapi di balik semua keindahan itu, hatiku kosong. Aku memasuki ballroom hotel bintang 5 di Jakarta, tempat pernikahan dilangsungkan. Lampu kristal besar bergantung di langit-langit, bunga mawar putih dan merah menghiasi setiap sudut ruangan. Tamu-tamu datang dengan pakaian mewah, senyum mereka lebar, seolah ini pesta kebahagiaan. Padahal, hanya aku yang tahu betapa berat langkahku menuju pelaminan itu. Malik berdiri di sana, menungguku. Dia mengenakan jas hitam yang rapi, dasi peraknya berkilau. Wajahnya tampak tenang, dewasa, dan penuh wibawa. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum kecil. Senyum itu ramah, tapi di baliknya aku tahu, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Prosesi berlangsung megah. Akad nikah diucapkan dalam 2 bahasa, saksi-saksi menandatangani buku nikah, tamu-tamu bertepuk tangan. Semua tampak sempurna.
Tapi aku hanya ingin segera keluar dari ruangan itu. Ibu duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia bahagia. Bahagia karena utang kami akan lunas, karena keluarga kami akan selamat. Tapi hanya aku yang tahu, hatiku remuk. Sepanjang acara, aku hanya tersenyum palsu. Menyalami tamu, berfoto, memotong kue, semua seperti robot. Tidak ada debar bahagia, tidak ada getar cinta, hanya kewajiban. Saat pesta selesai, kami dibawa ke kamar hotel tempat kami akan menginap malam itu. Ruangannya mewah, luas, dengan pemandangan kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku berdiri di jendela, memandang lampu-lampu kota, dan menahan tangis. Disinilah aku, seorang gadis desa, kini menjadi istri seorang pria asing. Tapi aku merasa, aku hanya boneka dalam drama yang tak pernah aku minta. Malam itu, aku berdiri kaku di kamar hotel megah tempat kami menginap. Lampu-lampu kota Jakarta memantul di jendela besar kamar itu. Tirai sutra melambai pelan tertiup angin pendingin ruangan. Bau harum bunga melati memenuhi ruangan, bercampur aroma parfum mahal. Tapi semua keindahan itu tak mampu mengusir gelisah di dadaku. Malik masuk ke kamar, langkahnya tenang, tubuhnya tegap dengan jas yang kini sudah dilepas, menyisakan kemeja putih sederhana. Dia menatapku, tatapannya sulit aku tebak, antara ramah, bijak, atau mungkin hanya menjaga sopan santun. Aku duduk di pinggir ranjang, menunduk, menahan gemetar. Hatiku penuh tanda tanya dan rasa takut. Dalam pikiranku, segala bayangan buruk bermunculan. Apakah aku harus menyerahkan segalanya malam ini? Apakah aku siap? Atau apakah aku akan kehilangan harga diri hanya karena kontrak ini? Malik mendekat perlahan, tapi tetap menjaga jarak. Dia menarik kursi, duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Suasana hening. Hanya suara detak jantungku yang terasa begitu keras di telinga sendiri. Lalu suara beratnya memecah sunyi itu. Ayu, aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu terpaksa ada di sini. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, atau kapanpun sampai kamu yang mengizinkan. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata membelalak. Malam pertama, dan dia berkata begitu? Dia melanjutkan, suaranya pelan, hangat. Aku hanya minta satu hal malam ini. Temani aku berdoa. Itu saja. Aku ingin malam ini kita mulai sesuatu dengan cara yang baik. Aku ingin pernikahan ini bukan hanya soal tubuh, tapi soal hati yang bersih. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Malam pertama yang aku kira penuh tekanan, ternyata berbalik menjadi malam paling menenangkan. Kami duduk bersimpuh di karpet lembut dekat ranjang. Malik memimpin doa dengan suara lembut, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih. Aku mengikuti, air mata mengalir deras. Doa itu panjang, penuh permohonan ampun, dan pinta pada Tuhan agar diberikan jalan yang baik. Aku terdiam. Aku merasa ini bukan malam pertama biasa. Ini malam pertama yang menyentuh hatiku. Malam itu kami bicara lama. Tentang hidup, tentang mimpi, tentang luka masa lalu. Tak ada sentuhan, tak ada paksaan. Hanya dua manusia yang saling belajar memahami. Dan di situ aku mulai sadar. Mungkin Tuhan memang punya rencana lain dari semua ini. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan jauh dari bayanganku. Aku pikir, setelah pernikahan, aku akan merasa semakin terkekang. Aku pikir Malik akan mulai menuntut haknya sebagai suami. Tapi kenyataannya, dia tetap seperti malam itu. Tenang, penuh perhatian, tapi menjaga jarak. Setiap pagi, Malik berangkat kerja, selalu lebih dulu pamit dengan sopan. Ayu, jaga diri baik-baik, ya, ucapnya sambil tersenyum. Senyumnya itu, senyum yang bukan hanya formalitas, tapi seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam, membuat hatiku selalu bertanya-tanya. Aku tinggal di apartemen yang disiapkannya. Tempatnya mewah, jauh dari kehidupanku dulu. Balkon luasnya menghadap ke gemerlap kota. Tapi setiap malam aku berdiri di sana, menatap bintang, dan hati ini justru kosong. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya Malik? Dia begitu baik. Tak pernah berkata kasar. Tak pernah sekalipun menuntutku bersikap layaknya istri dalam arti sebenarnya. Bahkan,
Dia lebih sering memperlakukan aku seperti tamu terhormat ketimbang istri. Setiap pekan, Malik selalu memastikan uang untuk ibu dan adik-adikku dikirim tepat waktu. Dia juga membelikan rumah baru yang sederhana di kampung. Dia bilang, "Ini untuk ibumu, biar tenang masa tuanya." Aku tertegun. Apa semua ini hanya tanggung jawab karena kontrak? Atau ada yang lebih dari itu? Di saat itulah tanda tanya mulai mengisi hari-hariku. Aku ingin bertanya langsung padanya, mengapa aku? Mengapa bukan wanita lain yang lebih layak? Tapi lidahku keluh setiap kali kesempatan itu datang. Malam-malam aku sering terjaga, memandangi siluetnya yang duduk di ruang kerja. Kadang aku lihat dia termenung lama, menatap buku-buku atau sekadar memandang keluar jendela. Seolah ada beban berat yang dia pikul. Tapi aku tak tahu apa. Dan diam-diam, aku mulai menanti langkah kakinya pulang setiap sore. Aku mulai senang mendengar suaranya. Aku mulai lega setiap kali dia pulang dengan selamat. Tapi aku takut. Takut pada perasaan ini. Perasaan yang dulu kutolak, kini mulai muncul perlahan. Aku sering berbicara sendiri di dalam hati, "Ayu, jangan bodoh. Ini hanya kontrak. Jangan berharap pada hubungan yang ada batas waktunya." Tapi semakin aku melarang, semakin hatiku ingin mendekat. Hari-hari penuh tanya itu mengajarkanku satu hal, tak semua pernikahan diawali dengan cinta. Tapi perhatian kecil, kata-kata lembut, dan sikap tulus bisa menumbuhkan rasa yang tak terduga. Aku tak tahu kapan persisnya rasa itu mulai tumbuh. Mungkin sejak pagi-pagi ketika aku mendengar suara Malik membangunkanku dengan lembut, membawakan teh hangat. Mungkin sejak sore-sore ketika dia pulang kerja, dan dengan tatapan hangat bertanya, "Ayu, sudah makan?" Mungkin sejak hari-hari ketika dia merawatku saat aku demam tanpa sedikit pun mengeluh. Yang jelas, perlahan-lahan, benteng yang aku bangun dalam hati ini mulai runtuh. Aku mulai menanti setiap detik kepulangannya. Mulai menantikan langkah sepatunya terdengar di depan pintu apartemen kami. Mulai merindukan percakapannya, meski hanya menanyakan kabar sederhana. Satu sore, aku ingat betul, aku sedang berdiri di balkon, memandang matahari terbenam. Malik datang pelan, berdiri di sampingku. Tanpa bicara, hanya memandangi langit jingga. Lalu dia berkata, "Ayu, aku selalu bersyukur setiap hari melihat kamu ada di sini. Aku tahu ini berat untukmu, tapi kamu sudah sangat kuat." Aku menoleh, menatap wajahnya yang diterpa cahaya senja. Senyumnya tulus. Begitu tulus hingga aku tak kuasa menahan air mata yang jatuh begitu saja. Aku hanya ingin keluarga aku bahagia, Dato. Aku takut berharap lebih. Dia menghela napas. Aku juga takut berharap lebih, Ayu. Tapi setiap hari bersamamu, aku merasa lebih damai. Kalimat itu menghujam hatiku. Aku makin tak mampu membohongi diri. Aku mulai jatuh. Jatuh pada kebaikan hatinya, pada caranya memandangku, pada tutur katanya yang selalu menenangkan. Tapi setiap kali aku merasa bahagia, bayang-bayang kontrak itu menghantui. Aku selalu ingat, ini hanya kesepakatan. Ini bukan cinta sejati. Ini ada batasnya. Dan batas itu makin dekat setiap hari. Aku sering terbangun tengah malam, menahan sesak. Bertanya pada Tuhan, "Ya Allah, apakah ini cinta? Apakah aku berdosa berharap pada sesuatu yang semu? Ataukah ini jalan MU untuk aku belajar makna kasih sayang?" Aku mulai mencatat di buku harianku. Setiap kata-katanya, setiap perhatian kecilnya, setiap momen kami berbagi tawa dan diam. Buku itu penuh dengan cerita tentang dia, tentang aku, tentang perasaan yang tumbuh tapi tak berani aku ungkapkan. Dan aku tahu, aku makin luluh. Makin sulit melepaskan jika waktu itu tiba. Makin berat membayangkan hidup tanpanya. Malam itu, suasana apartemen kami sunyi sekali. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Aku duduk di ruang tengah, menulis di buku harian seperti biasa. Tapi pikiranku tak tenang. Sejak sore, aku merasa Malik gelisah. Wajahnya muram, matanya sering menerawang jauh. Aku tahu, ada sesuatu yang disimpannya. Tiba-tiba, langkah kakinya terdengar mendekat. Malik duduk di kursi di hadapanku, wajahnya serius, tapi bukan marah. Lebih seperti seseorang yang ingin membebaskan diri dari beban besar.
Ayu, aku harus jujur malam ini. Aku tak ingin kamu terus bertanya-tanya, apalagi merasa hanya pelengkap hidupku. Jantungku berdegup kencang. Aku dulu bukan orang baik. Ayu, hidupku penuh dosa. Sebelum aku memutuskan menikah denganmu, aku menjalani hidup yang jauh dari Tuhan. Aku pernah menghancurkan hati banyak wanita. Pernah angkuh dengan harta. Aku pikir segalanya bisa dibeli, termasuk cinta. Aku tercekat. Mataku berkaca-kaca. Malik melanjutkan, suaranya bergetar. Sampai satu hari, aku jatuh. Semua yang aku banggakan hilang. Teman mengkhianati. Harta nyaris habis. Aku sakit. Saat itu, aku sadar aku kosong, Ayu. Dan aku berjanji, kalau Tuhan beri aku kesempatan memperbaiki diri, aku akan menikahi wanita yang sederhana, yang bisa aku hormati, yang bisa membantuku jadi manusia baru. Lalu, aku menemukan kamu. Air mataku menetes. Luka hatinya, aku bisa rasakan begitu dalam. Dan aku selama ini hanya mengira dia menikahiku karena iba atau karena sekadar butuh pendamping formalitas. Ternyata, dia punya niat tulus. Aku tak berharap kamu cinta padaku, Ayu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menikahimu bukan karena aku ingin membeli dirimu, tapi karena aku ingin belajar jadi suami yang benar. Aku ingin belajar mencintai dengan benar. Aku terisak, tak mampu berkata apa-apa. Hatiku remuk, sekaligus lega. Remuk karena aku tahu, aku sudah jatuh terlalu dalam. Lega karena ternyata aku bukan sekadar pelengkap dalam hidupnya. Malam itu, kami duduk lama. Tak banyak kata lagi. Hanya diam, saling mengerti lewat tatapan. Dan aku tahu, sejak saat itu, hubungan kami bukan lagi sekadar kontrak. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, menghapus batas yang selama ini kami pertahankan. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana kontrak kami berakhir. 1 tahun berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku berdiri di pelaminan itu, dengan hati penuh gundah. Rasanya baru kemarin aku masuk ke kamar hotel di malam pertama, penuh takut dan tanda tanya. Kini aku duduk berdua dengan Malik di ruang tamu apartemen kami. Di meja, tergeletak surat perjanjian yang dulu menjeratku. Kertas itu kini tampak begitu usang di mataku. Bukan karena sobek atau lusuh, tapi karena aku tak lagi melihatnya sebagai beban. Malik menatapku. Matanya teduh, tapi ada keraguan di sana. Dia mengambil tanganku, menggenggamnya erat, dan menghela napas panjang. Ayu, terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah sabar mendampingiku selama setahun ini. Kamu lebih dari yang aku harapkan. Kamu teman, kamu saudara, kamu penyembuh lukaku. Dan aku tak ingin semua ini berakhir begitu saja. Aku tercekat. Air mata menggenang di mataku. Malik melanjutkan dengan suara yang lirih tapi tegas. Kalau kamu mau, Ayu, kita lupakan kontrak itu. Kita mulai semuanya dari awal. Bukan karena terpaksa. Bukan karena utang. Tapi karena aku ingin bersamamu. Karena aku sudah jatuh hati padamu. Aku menangis. Bukan tangis sedih seperti setahun lalu. Ini tangis bahagia, tangis lega, tangis syukur. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata. Dalam hati aku berbisik, ya Allah, ini jawab dari setiap doaku malam-malam selama ini. Kami menandatangani surat akhir kontrak itu, tapi bukan sebagai perpisahan. Justru sebagai tanda lembar baru dalam hidup kami. Hari-hari berikutnya, kami jalani bukan sebagai pasangan kontrak, tapi sebagai suami istri yang saling menghargai, saling belajar mencintai dengan benar. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Kadang, jalan hidup memang tak bisa kita tebak. Tuhan memberikan ujian lewat cara yang tak kita sangka. Pernikahan yang dulu aku anggap sebagai jalan terpaksa, ternyata justru jalan menuju bahagia. Pesanku untuk kalian yang mendengar ceritaku, jangan pernah meremehkan takdir. Jangan cepat menilai buruk jalan yang kalian anggap sulit. Bisa jadi, lewat jalan itulah Tuhan sedang menyiapkan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Dan jangan takut mencintai. Karena cinta sejati, kadang datang dari rasa saling menyembuhkan.